Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasanya Dedengkot atau tokoh orang kafir meninggal dunia. Bagaimana hukum bagi seorang muslim? Apakah boleh mendoakan orang kafir tersebut? Menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' juz 5 halaman 258, beliau berkata, wa ammas salatu 'alal kafiri wa du'a'u lahu bil maghfirah fa haramun bin nafsil Qur'an wal ijma'. Adapun menyolati orang kafir dan berdoa untuknya agar mendapatkan ampunan, maka hal tersebut adalah haram sebagaimana nas Al-Qur'an dan ijma'. Untuk lebih rincinya kita simak baik-baik dari para asatid agar kita tidak gagal paham. Barakallahu fikum. Suami saya kebetulan ketua RT tetangga depan rumah adalah non muslim. Apa yang harus kami lakukan apabila tetangga depan rumah mengalami musibah, meninggal dunia? Kalau dia masih sakit, hanya sakit, nggak ada masalah. Non muslim bisa kita jenguk kalau sakit. Jangan pernah melakukan apapun yang berhubungan dengan masalah ritual mereka. Kematian itu acara ritual, nggak boleh hadir lagi. Walaupun orang tua sendiri pun kita tetap, kalau misalnya meninggal, sebelum meninggal kita lakukan apa saja. Pada saat meninggal pun juga ya, kalau tidak ada ritual, misalnya Buddha, Hindu, tidak ada ritualnya, maka kita boleh terlibat pengurusan jenazah segala. Tapi kalau ada ritualnya, ibu nggak boleh hadir di situ. Tetap kita setelah dikuburkan datang ngurus keluarga segala, itu lain gitu kan. Tapi masalah jenazah ini berhubungan dengan masalah ritual, jadi nggak boleh. Apalagi tetangga, acara kematian ini sudah ritual namanya ya. Jadi kalau kayak ketua RT ini, dia tetap jalankan tugasnya sebagai tetangga. Hak tetangga harus diberi ya. Non muslim pun tidak boleh diganggu. Tetap, misalnya saya bukan RT, tetangga saya non muslim, tetap saya buat baik dengan dia, nggak ada urusannya. Tetap saya berbuat baik. Tetap kata hadis Nabi SAW, kalau kalian masak, lebihkanlah kuahnya, gitu kan, bagikanlah kepada tetangga kalian. Non muslim pun dikasih. Ada non muslim tetangga kita sakit, boleh kita jenguk. Pokoknya jangan berhubungan dengan masalah ibadah mereka, itu saja. Karena dalam masalah ibadah nggak boleh ada dukungan. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ahli kitab sedang beribadah di tempat ibadah mereka, hindarilah, karena laknat Allah sedang turun. Nggak boleh kita hadir di gereja, acara mereka lagi nyanyi-nyanyi. Memang dilarang dalam agama itu, agama kita memang mengajarkan. Jadi kan? Tapi ingat, muamalah tetap baik, biasa saja. Bagaimana hukum kalau ada orang kafir meninggal? Apa kita melayatnya atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Dalam hadis, waktu Abu Talib kan orang paman Nabi yang sangat membela Nabi SAW. Dia meninggal, Abu Talib meninggal. Kemudian Rasulullah SAW ya dikabarkan oleh Ali bin Abi Talib, anaknya Abu Talib, datang kepada Nabi mengabarkan Abu Talib meninggal dunia. Dia berkata, inna ammaka syekh dhal qad mat. Kata Abu Talib, ya Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang telah tua dan sesat itu telah meninggal. Padahal bapaknya sendiri, dia bilang ya, inna ammaka syekh dhal qad mat. Pamanmu itu bapakku yang sudah tua dan menyimpang itu meninggal. Kata Nabi, intalik fawarih, pergi kau kuburkan bapakmu. Kemudian kata Ali, la uwari, saya tidak mau kuburkan bapakku. Innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi musyrik, saya tidak mau kuburkan. Kata Nabi, idhab fawarih, pergilah engkau dan kuburkan. Fantalaqtu fawaraituhu. Kata Abu Talib, saya pun datang, saya kuburkan bapak saya. Jadi Ali bin Abi Talib enggan untuk menguburkan bapaknya sendiri. Kenapa? Karena bapaknya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Tetapi Nabi tetap suruh dia untuk menguburkan. Dari sini sebenarnya mengatakan, kalau ternyata kerabat yang meninggal tersebut adalah seorang kerabat kita, terutama kalau tidak ada diurus oleh keluarganya yang kafir-kafir juga, maka kita yang ngurusin. Tapi kalau ada yang ngurusin, ya mungkin kita datang sekedarnya saja.
Tapi tidak boleh kita doakan dengan doa ampunan dan rahmat, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita bilang rahimakallah, tidak boleh. Allah yarhamuh, tidak boleh. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, enggak boleh. Semoga Tuhan memberkatinya, enggak boleh, karena dia orang apa? Kafir. Cuma kita bilang semoga yang ditinggalkan sabar. Enggak apa-apa kalau doa seperti itu. Yang ditinggalkan apa? Sabar, ya. Semoga kesedihan bisa dikurangi, ya gitu. Tapi kalau kita mengatakan semoga dia dirahmati, enggak boleh, karena orang kafir tidak berhak mendapat rahmat, sudah meninggal dalam kondisi kafir. Tidak berhak mendapatkan ampunan, tidak berhak mendapatkan keberkahan. Maka tidak boleh dengan doa-doa seperti itu. Tak boleh mendoakan orang beda agama. Kalau masih hidup, boleh. Apa doanya kalau masih hidup? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada ayahku, berikan hidayah kepada atukku, berikan hidayah kepada kawanku, karena dia tak tahu. Waktu masih hidup boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, maka serahkan sajalah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebijaksanaan Allah nanti, itu urusan Allah. Usah urus urusan Allah, urus saja urusan kita. Kalau mendoakan keluarga mayit, adzamallahu ajrakum, nah, itu baru ada larangan-larangan. Karena mendoakan orang kafir dengan pahala, dengan derajat, itu enggak connect dengan keadaan dia, enggak nyambung dengan keadaan dia. Maka ulama ada banyak pembahasan di sana, dan Mu'tamad mengatakan tidak boleh mendoakan orang kafir kalau dia diyakini mati kafir. Kalau doa untuk hidayah, doa untuk sehat, enggak ada hubungannya dengan akhirat, tak ada hubungannya dengan maghfirah, pengampunan, enggak ada hubungannya dengan surga, ridha Allah, itu enggak ada masalah selama tidak ada hubungannya. Mudah-mudahan Anda sehat, doakan orang kafir sehat, kenapa? Mudah-mudahan Anda banyak rezeki, kenapa? Kalau mudah-mudahan dosa Anda diampuni, itu dilarang. Ini akhirat, ini sudah. Mudah-mudahan Anda masuk surga, itu dilarang. Ini akhirat. Dan kita bela sungkawa kepada orang kafir diizinkan. Takziah kepada orang kafir diizinkan. Dengan bentuk takziah yang diperbolehkan. Islam itu indah, ya. Islam itu jamil, Islam itu lutuf, Islam itu rahmah, Islam itu mahabbah. Nah. السائل: أنا طالب من البلد الفلان، توفي والد زميل مسلم لكن أبوه كافر، قال فهل يصح تعزيته في والده؟ وما الصيغة التي تقال؟ تعزية الكافر في الكافر فيها قولين لأهل العلم، ومن أهل العلم من أباح تعزيتهم لعموم حديث من عزى مصابا فله مثل أجر، رواه ابن ماجه وحسنه جماعة من أهل العلم. وإذا عزاه يعزيه بغير الدعاء للميت، كأن يقول صبرك الله أو جبر الله قلبك، ولا يقول غفر الله لميتك. تعزية المسلم في الكافر، وأيضا تعزية الكافر في الكافر هي مندرجة في عموم هذا الحديث عند القائلين بجواز ذلك. الحمد لله رب العالمين